Oke Google, siapa pembunuh Munir? Diem. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapan dan dimanapun kalian mendengarkan dan nonton podcast ini. Kembali lagi bersama Hamburger Podcast by HRWG bersama gue Jess. Kembali lagi bersama Hamburger Podcast by HRWG bersama gue Jess, Ardi. Daniel Awigra. Mantap. 17 jam yang lalu merinding. Ini bocoran NASA soal itu, matahari terbit itu, dari barat. Itu. Loh, matahari Bukan terbit dari NASA, bro. Tar dulu, bukan soal NBC Indonesia. Bukan soal kontennya. Bahwa gue lagi ngomong, gue lagi pembukaan lo malah sibuk main HP. Bukan main HP. Itu apa emang? Odol. HP, bro. Sikat gigi. Iya. Ini mesen yang namanya makanan lewat pesan antar, bro. Iya, tapi maksud gue ada tempatnya. Enggak. Banyak. Iya. Shopee Food apa-apa ya. Coba lo bayangin ya perasaan gue. Gue lagi nongkrong nih sama lo setelah seharian capek kerja, segala macem kita mau nongkrong sama Debbie, Olive, Ica, Iva, segala macem pada kagak ada yang bisa, ya kan? Laki semua, bete. Terus begitu gue ngomong lo cuekin. Bukan Dicuekin. Tadi gue ngulang pembukaan tuh 2 kali, Frank. Iya, tahu. Iya. Tahu. Itu gara-gara lo main HP. Tapi kan pembukaan emang jatahnya. Iya. Ya, betul. Lu kenapa nggak ridho gitu, bro? Soalnya ini kan maksud gua, inilah yang dari dulu gua gedek sama yang namanya teknologi. Lu gede sama teknologi. Ngerusakin Lu punya tongkrongan. Iya. Lu punya laptop? Punya. Kalau nggak Lu punya, punya motor? Punya. Tapi mobil? Iya, maksud gua, tapi dipergunakan kan nggak mungkin gua bawa motor di lantai 3 rumah lo. Ada tempatnya, maksud gua ada tempatnya. Iya, tahu. Iya kan? Oh, jadi ada penggunaan teknologi pada tempat. Maksud gua. Kenapa enggak? Ini pesen. Iya. Gua konten Iya. matahari dari informasinya. Enggak, Bayangin coba. terserah. Pokoknya gue bete sama yang namanya teknologi, ngerusakin tongkrongan, ngerusakin hubungan personal satu sama manusia lainnya. Udah, itu doang. Enggak. kita rusak nih, jangan kita rusak nih gara-gara masalah kita nongkrong bareng-bareng kemudian pada sibuk di HP. Aku cabut lah. Gua Gua pulang. Stop. Gini. Jangan. Kita ngomong ke katakanlah penyelenggara negara, kemudian mereka yang punya kuasa itu jangan baper, masa lu pokoknya itu. Maksudnya gini, bro, ini kan cuma setting aja. Emang apa sih mau kita omongin? Nah, yang mau kita omongin adalah gini. Kalau gua paham concernnya Jess, bro. Oke. Concernnya Jess tuh itu juga gua alamin. Kalau misalkan gue sendiri juga ya katakanlah korban juga sekaligus pelaku. Kadang-kadang gue juga nggak sadar gue sibuk main HP kayak tadi. Betul. Tapi at the same time juga ketika gue ngomong sama orang kadang-kadang Gelas gue kosong. ya agak fokus. Gue fokus. Emang dia nggak kita kasih. Enggak, gini. Ini jok settingan juga. Gue juga ngerasa gitu. Kadang-kadang gue jadi korban, kadang-kadang gue jadi pelaku. Pelaku dalam pengertian gue juga sekerap tuh. Misalkan orang ngomong sama gue sibuk main HP kayak Nah. Tapi kadang-kadang juga ya gue lagi ngomong sama orang, arahnya juga sibuk sendiri sama HP. Tapi semua ada alasannya. Gue terima alasan lu. Jangan-jangan memang tongkrongan sekarang jadi nggak asik lagi gara-gara itu, Jess. Iya. Enggak setuju. Gimana? Yaudah, coba oke lah. Gue kasih lo space ngomong dulu. Sekarang tongkrongan, warung kopi, contoh ya warung kopi atau angkringan atau apapun. Dia mesti ada televisi buat nonton bersama, bro. Teknologi. Iya. Kita bisa nonton bola bareng-bareng. Iya. Masalahnya di mana? Nggak ada. Atau radio dulu ya, untuk dengerin bareng-bareng. Nah, Radio. Atau mungkin sekarang setiap nggak usah ada wifi-nya kok, bro. Warkop apapun ada wifi-nya. Teknologi, bro. Iya, cuman maksud gua dari dulu itu kalau kita mau Jadi ngomong. trauma begini tadi gua project. Dia pelin-pelan sih. Gimana nih? Maksud Stand gua di mana? maksud gua gini. Dulu. Lu kontra dia bro sama teknologi. Gua di mana nih posisinya? Ya. Oke, gua tengah aja deh. Oke, Gua coba posisi- tengahin deh. Gua tengahin ini. Nah, Oke. gua tengahin. Menurut siapa?
Jangan usah ngurus siapa. Biasanya kan lo kalau jagain orang gitu. Menurut dulu, gimana? Dari dulu emang kita nggak bisa lepas dari teknologi. Oke. Bro. Kita udah nggak bakal bisa lepas dari teknologi. Teknologi justru malah ngebantu. Itu adalah katakanlah hasil cipta karsa manusia. Katakanlah dari awal umat manusia ada lah katakanlah ya. Bukan ya ciptaan itu. Tuhan ya itu. Nah, pelangi. Sebagai pelangi. Terus. Itu kan ciptaannya siapa tahu nggak? Agung tuh. Iya. Pelukis Bu Agung. Pelukisnya Agung ini. Yang lukis Agung yang nyiptain Tuhan. Iya. Terus. Balik. Jadi memang itu adalah untuk ngebantu. Sejauh mana itu ngebantu atau mengganggu. Nah, ini problemnya. Di titik ini mungkin bagi lu ngeliat ngeganggu. Bagi si Ardi ini ngebantu karena dia belum makan dari tadi lapar, dia mau pesen makanan. Gue juga lapar bro, sehingga gue agak sedikit pro Ardi, tapi gue juga tahu juga perasaan lo. Nah, antara ngebantu sama ngeganggu ini hal yang mungkin bisa kita kompromikan. Gue jadi kompromis gini. Komprominya adalah gini, kalau kita nongkrong hari ini ada teknologi kemudian kita teknologi itu mengganggu, ya barangkali mungkin itu gue sepakat sama dulu address aja itu ngeganggu gitu. Tapi kalau itu bisa ngebantu, kenapa nggak kita pakai? Contoh misalkan adanya ini kan teknologi juga nih, ini ngebantu. PCR kan itu teknologi. Adanya kamera ngebantu kita untuk bisa nunjukin. Nah, ada jam juga ngebantu nunjukin waktu. Itu kan teknologi juga. Waktu kau jam yang kemarin tuh. Jam yang mana? Bener liat ya postingan gue di IG story gue. Oh iya. Lu bayangin hari Minggu gue jalan-jalan sama anak gue. Anak gue bilang, "Papa lihat," gue bilang gitu. "Apa? Lucu itu Pak," dia bilang gitu. Gue datang. Aneh itu Jen, itu muternya arahnya terbalik. Gue makanya gue senang banget sama berita hari ini. NASA jawab spekulasi matahari terbit dari barat. Oke, stop. Walaupun aku soal teknologi. Tapi itu ada lagunya dari dulu. Tapi itu lagu dari dulu ada lagunya. Benar. Walau mentari terbit di utara. Di barat bro. Enggak, tapi perbandingan soal jam tadi. Gimana? Ini aku dikit aja. Gimana? Perbandingan jam sama soal informasi NASA mengenai terbitnya matahari dari Utara. Di kualifikasi dari barat. Oh, dari barat. Iya, dari Thailand itu. Itu nggak bisa diperbandingin mas. Walaupun aku soal teknologi. Itu emang jamnya rusak. Itu tanda-tanda kiamat bro. Jam rusak. Tanda kiamat udahlah. Tanda-tanda kiamat itu satu ya tadi matahari terbit dari barat. Kedua itu kemudian arah jarum jam terbalik. Selama yang ini kedua ketiga tuh nggak. Tahu nggak? Banyak kayak cowok kayak gue tuh cowoknya hamil. Tapi dari dulu bukannya matahari terbit emang dari barat ya? Dari barat. Iya kan? Iya. Dari Matahari kan selama ini terbit dari barat. Terbit dari timur lah. Oh iya. Oh iya. Iya ya. Oh iya. Udah oke. Kita ngomongin apa? Gak ngerti gue. Matahari dari barat. Tapi maksudnya gini, kita coba kita kompromiin. Gimana maksudnya Jess? Tongkrongan yang tetap ada kualitasnya, ada personal touch-nya, ada kemudian engagement-nya, ada mungkin apa namanya, eye contact-nya. Nggak gini. Tapi at the same time juga mungkin ya nggak bisa negasiin. Tongkrongan ini punya syarat dan ketentuan berlaku. Harus orang yang nongkrong tanpa HP nggak bisa. Cuman maksud gue gini, apa yang selama ini ya, kalau kita ngelihat dari zaman-zaman dulu itu, yang namanya tongkrongan itu kan selalu menjadi ruang diskusi gitu ya, untuk orang-orang ketemu di satu tempat itu, di angkringan kah, di warkop kah, untuk ngomongin isu-isu sosial. Warkop DKI aja kemudian kita juga tahu sendiri gimana akhirnya itu jadi sarana. Warkopi. Bukan, gue nggak mau bahas itu. Gue nggak mau masuk ke situ tuh. Gue nggak mau masuk ke situ. Gue tahu. Tapi maksud gue, even kita juga tahu tuh Dono di luar keanggotaannya sebagai Warkop DKI, dia juga adalah orang yang aktif di isu-isu sosial. Emang sekarang kalau kita nongkrong main HP bisa ngomongin isu-isu sosial? Bisa. Hah? Bisa. Masa? Petisi. Oh iya. Rujak tuh ya? Banyak deh pokoknya. Rujak petisi. Ya terus. Nggak banyak forum-forum banyak yang mungkin difasilitasi, didorong sama teknologi untuk lu bisa ketemu sama orang-orang yang mungkin sepemikiran politik sama lu, sehobi sama lu, macam-macam itu difasilitasi sama. Jadi memang dari dulu teknologi itu balik ke mazhabnya tadi tuh diciptakan untuk ngebantu. Kalau lu mau ketemu sama pencinta Harley,
Ya lu di sana tuh ada tuh forumnya, sehingga lu sampai siang pagi malam ngebahas ada di situ forumnya. Lu misalkan pecinta burung juga bisa tuh. Perbandingannya jauh mas. Dia putut itu. Burung. Twitter kan burung juga. Twitter kan juga burung. Jadi gitu. Jadi teknologi itu ngebantu kita untuk Iya terus. Nah, sekarang kita gunakan lah untuk hamburger apa teknologi dalam nongkrongan. Menurut gua kita nggak bisa bro mengambil posisi yang zero sum, nggak sama sekali atau iya selamanya. Kalau iya selamanya, kasihan dong orang yang mau ngobrol. Nah udah kita chatting aja, nggak usah chatting aja di WhatsApp aja. Jadi ada juga nih yang Oke, apa contohnya? Coba gue pengen tahu dah. Nah, apa contohnya? Kita tongkrongan ngobrolin apa nih? Apa deh? Misalnya kita kan hamburger nih. Iya. Coba emang apa yang bisa dilakukan teknologi untuk ngomongin soal HAM misalkan? Teknologi bisa nggak bro? Bisa dong. Gimana contohnya? Pakai Oke Google. Coba. Apaan tuh? Bisa. Coba nih. Dulu. Oke ya. Oke Google. Kita coba dulu cek. Apakah bisa teknologi menjawab soal? Oke, sekarang siapa dulu yang mau tes? Coba deh, Dulu. siapa deh? Pengen tahu gua. Oke Google. Apa itu hak asasi manusia? Menurut Wikipedia, hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Oh iya, kalau gitu doang. Tuh, Kalau pertanyaan bukan gitu doang. Bisa nggak? Iya. Bisa nggak? Iya bisa. Bisa. Iya. Tapi cukup atau nggak? Iya nggak. Ya itu Nggak cukup. Berarti kan bisa tapi nggak bisa. Lanjut. Oke Google, sebutkan contoh pelanggaran HAM. Here's information from Compass.com. Kompas.com. Mungkin agak bahasa Inggris nih. Mungkin tahu gua apa namanya native speaker. Nggak ngerti dihargai ini bahasanya nggak dikenal. Sekali lagi gua ya. Google, Anda itu siapa sih? Kenal juga. Dia nggak kenal diri. Dia kenal dirinya sendiri. Google, siapakah Anda? Menurut Wikipedia, Google LLC adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkekhususan pada jasa dan produk internet. Tuh. Oke, coba. Oke Google, siapa pembunuh Munir? Diem. According to Wikipedia, Munir Satala was an Indonesian activist. Tuh, Munirnya ada. Dia Tapi pakai bahasa Indonesia biar nanti aman nih. pertanyaan gua coba ya. Siapa pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu? Oke Google dulu dong. Bahaya. Oke Google. Menurut Wikipedia, Munir Said Talib SH adalah seorang Ngaco. aktivis asasi manusia Indonesia. Ini yang merupakan tadi. salah satu pendiri lembaga swadaya masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dan Imparsial. Tuh, ada nih. Jadi berarti oke, berarti kan bisa kan? Iya. Cuman kalau informasinya kayak gitu doang, iya oke lah bisa iya. Ya oke gua ngalah oke. Jadi gini, barangkali di situ kan jelas bahwa teknologi bisa ngebantu kita untuk at least mengantar kita untuk tahu sedikit apa itu yang mau kita cari dan mungkin dalam tongkrongan, dalam diskusi, dalam obrolan kita perkaya itu. Kalau tadi kan cuma separagraf aja tuh, dia juga mungkin malas sekali tuh. Apaan sih ini? Nggak ngebaca aja kayak kulitnya doang gitu. Munir siapa, HAM itu apa, tapi nggak jelas bahwa perspektifnya itu nggak disampaikan karena mungkin mereka ya apa nama search engine-nya yang paling atas, kemudian itu yang kemudian dimunculin suarakan ya. gitu. Tapi gue sih ya gue nggak tahu siapa. Tapi oke kan? Tapi bisa, yang jelas bisa. Kurang. Ya oke lah, ya udahlah. Untuk itulah hamburger ada. Woi, Untuk itulah nih jemaah hamburger, inilah pentingnya kita katakanlah hamburger itu kita tidak anti teknologi, tapi juga kita pengen mengembalikan tongkrongan yang diambang kepunahan. Nggak cuma badak bercula satu
doang di ujung kulon yang akan punah, tapi juga memang tongkrongan kalau semuanya pada sibuk sama gadgetnya masing-masing, kita khawatir ya nggak ada tongkrongan lagi, angkringan kagak ada, warkop kagak ada, dan sebagainya. Jadi gua berharap nanti obrolan-obrolan di sini ya, ayo kita bisa ngobrolin tema khususnya apa? Kayak tadi tuh hak asasi manusia gitu, yang masih katakanlah baru di kulit, guna kita perdalam. Ayo kita perdalam dikit. Menurut lo apa? Dan itu, kalau kata bilang cuma gitu doang. Apa menurut lo? Iya, itu nanti episodenya panjang lagi tuh. Gimana dong? Tapi ketahuilah, gimana? Jemaah Hamburger, ya. Ini semua settingan. Gue juga tiap hari main HP kok. belum itu udah ngaku. Tapi gini, kalau tadi dari si Google kan kita bilang bahwa itu hak yang melekat siapa aja gitu. Sementara sebenarnya kalau kita mau agak sedikit lebih dalam lagi, nggak cuma di atas kulitnya, itu HAM itu baik, dia memang benar itu hak setiap orang yang melekat gitu ya. Tapi juga dia juga ada mekanismenya. Jadi berkembang juga itu ada sekumpulan norma atau values, nilai yang diakui, misalkan kamu dari negara mana kek, kamu dari asalnya mana kek, boleh nggak kamu tuh dibunuh secara senang-senang? Nggak bisa. Nggak boleh. Maka HAM melarang itu, gitu. Jadi nggak boleh tuh ada pembunuhan sewenang. Jangankan pembunuhan, penghilangan paksa aja udah nggak boleh, gitu. Kemudian diskriminasi aja udah nggak boleh. Nah, nilai-nilai itu kemudian sama HAM itu kemudian diturunkan dalam praktek keseharian. Ada mekanismenya. Betul. Baik di level internasional, regional maupun nasional. Kita kenal Komnas HAM. Kemarin kapan kita ngobrol sama komisioner. Nanti mungkin kapan kita kalau di episode yang podcastnya yang di cuman audio doang, kita ngomong sama beberapa komisioner ICER ya, yang di level regional. Kita bahkan pernah ngomong satu komisioner di UN ya, itu UNCRPD kan, Mbak Risma waktu itu, anggota komite. Jadi itu ada mekanismenya, kemudian ada values-nya. Nah kemudian kita semua sekarang apakah kita juga bisa sebagai negara yang katakanlah mau beradab, penduduk yang mau beradab ataupun negara-negara, kita comply nggak dengan hal-hal itu? Gitu. Tapi ada satu hal yang perlu teman-teman dengar, bahwa sebagaimanapun kalian bisa mencari apapun di mesin pencari, tapi kalian tidak akan bisa menemukan wiji tukul karena memang belum dicari sampai saat ini. Nah, itu kan nanti kalau udah ketemu atau ditemukan, ya itu baru dinaikkan. Jadi nggak bisa tuh nyarinya itu di dunia maya itu nggak bisa. Itu peristiwa di dunia nyata. Karena peristiwa di dunia nyata dihilangkan paksanya, di dunia nyata. Iya, karena kejadiannya nyata. Betul. Yang kejadian nggak nyata aja bisa dinyatakan. Contohnya somasi. Iya. Itu apa aja yang kira-kira nggak bisa dicari di mesin pencari seperti yang tadi kita pakai. Kalau dari gua, mereka tidak bisa mencari di mana wiji tukul hilang. Oke, itu dari gua tuh. Dari lu? Jelas Google nggak bisa mencari keadilan tuh. Ngeri. Dari Mas Awi. Bukan Google. Tapi mesin pencari. Mesin pencari dan pemerintahan adalah yang jauh. Iya. Tidak bisa menyediakan keadilan ya. Kalau Google itu bisa nggak sih mencarikan sosok pemimpin yang tepat buat Indonesia? Oke lah ya. Thank you so much teman-teman. Semoga obrolan kita malam hari ini yang mungkin bisa disaksikan kapan aja ya, ngomongin soal tongkrongan yang mungkin sudah diambang kepunahan. Kita perlu kembalikan, kita revive lagi. Tapi pada saat yang bersamaan ya tongkrongan ya sekarang ya woles lah, nggak perlu lagi juga harus anti amat sama teknologi. Betul. Adanya hamburger juga gara-gara kita tongkrongan yang sudah melek dengan teknologi. Untuk semoga bisa membuat ruang publik kita makin sehat. Exactly. Thank you so much. Thank you. Bye. See you again. Bye.